Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu pada mata kuliah pengantar teori peluang. Untuk pertemuan ke-9, saya akan menjelaskan mengenai perubahan acak diskrit, yaitu Poisson dan hipergeometrik. Untuk bagian yang kedua ini adalah yang hipergeometrik. Oke, langsung saja. Di sini misalkan kalau ada satu kotak berisi n elemen, di mana di dalamnya ada k elemen pertama, berarti elemen macam keduanya adalah n-k atau sisanya ya. Kemudian dari n besar ini kita ambil n elemen kecil, n kecil elemen secara serentak tanpa pengembalian. Ya. Kemudian kalau misalkan yang biru atau yang macam pertama itu diambil sebanyak X. Berarti kalau yang diambil adalah N, sisanya adalah N - X. Seperti itu. Nah, dari sini kita tahu banyak cara untuk mengambil X dari K elemen ya. Karena di sini adalah kita ngambilnya X dari K elemen berarti adalah kombinasi Kx. Sedangkan kalau yang elemen kedua itu adalah cara memperoleh Nx dari Nk elemen macam kedua ya, ini kedua, sehingga dia adalah kombinasi N-K, N-X. Sebaran massa peluang bagi sebaran hipergeometrik adalah karena elemennya ada dua, berarti elemen pertama dikalikan dengan elemen kedua dibagi dengan kalau misalkan semuanya ya, N semua, N besar, kombinasi N besar dan N kecil. Contohnya di sini adalah kalau misalkan ada suatu armada taksi memiliki 20 taksi, di mana 7 diantaranya tidak memenuhi standar emisi keluaran dari pemerintah. Berarti di sini kita ketahui N besarnya adalah 20, K-nya adalah 7, elemen pertamanya yaitu tidak memenuhi standar ya, berarti sisanya 13 itu adalah yang memenuhi standar emisi keluaran pemerintah. Jika polisi mengambil sampel sebanyak 5 mobil dari armada taksi tersebut, berarti 5 ini adalah N kecilnya ya. Kemudian berapa peluang bahwa polisi tersebut akan menemukan lebih dari 2 mobil yang tidak memenuhi standar, karena memang X-nya adalah mobil yang tidak memenuhi standar. Berarti di sini pertanyaannya adalah peluang X lebih besar dari 2. Tidak ada sama dengan ya, berarti lebih besar saja. Nah, setelah tahu itu semua berarti N-nya 5 itu maknanya X kecilnya bisa aja berjalan 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Untuk menghitung peluang X lebih besar 2, sorry ya ini lebih besar aja tidak ada sama dengannya. Itu kita pakai rumusnya yang ini, kemudian kita masukkan tanpa memasukkan X-nya terlebih dahulu. Jadi yang ada X-nya biarkan X, K-nya 7, N besarnya, sorry N-K adalah 13, N-X, nah X-nya di sini biarin berarti N-nya saja, N kecil yang diganti dengan 5. N besarnya adalah 20, N kecilnya adalah 5. Kemudian untuk peluang X lebih dari 20, daripada kita nanti kalau lebih dari 20 berarti kan ngitung harusnya jumlahan peluang X sama dengan 2, ditambah peluang X sama dengan 3, ditambah peluang X sama dengan 4, tambah peluang X sama dengan 5. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali kan? Nggak enak ya. Maka bisa aja pakai 1 minus ya, karena 1 minus di sini tidak ada sama dengannya, berarti di sini pakai sama dengan. Kurang dari sama dengan 2. Berarti kita hanya tinggal ngitung 3 aja, yaitu peluang X sama dengan 0, X sama dengan 1, sama X sama dengan 2. Kita masukkan satu persatu. X yang sama dengan 0 berarti hasilnya ini, karena dia penjumlahan berarti penyebutnya itu bisa dijadikan 1. Jadi tinggal atasnya aja yang ditambahkan. Nah, ini kalau misalkan dihitung hasilnya adalah 1 minus 12.298 per 15.504.
Ini sama dengan 0,207. Seperti itu. Udah selesai untuk part bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Thank you.